Betul enggak Pak Putu pakai pesugihan apa enggak nih gitu ceritanya. Gitu. Nah, itu caranya. Gitu. Saya ulang. Ya, tetap akhirnya penglaris atau pesugihan itu adalah menurut saya pribadi sih. Iya, iya. Kalau nanti tanyanya pelacuran, nah, dia kan lacur gitu misalnya kan. Om Swastiastu, Pak Dokter. Pak Putu, Om Swastiastu. Ketemu lagi kita nih. Ngobrol-ngobrol santai lagi nih kita nih di Demitos. Pokoknya Demitos Gen. Ya. Pokoknya kita ngobrol asik aja. Ya. Yang penting ada hal yang kita dapat maknai di akhir nanti. Ya. Begitu banyak ternyata Pak Putu, Pak Dokter, Ya. di keluarga Rumah Semesta, di keluarga Faras, bahkan di Minddev itu menanyakan topik-topik yang akan diulas di Demitos. Salah satunya ada topik menarik nih, kita bisa perbincangkan nih. Nah, begitu kita bahas tentang bisnis dari Pak Putu, banyak yang tanya nih, ada kaitannya nggak dengan pesugihan? Jadi banyak menanyakan sebetulnya pesugihan tuh ada nggak? Gimana nih Pak Dokter dulu deh, pesugihan gimana nih? Harusnya kalau urusan pesugihan, Iya. tanyakan yang lebih dulunya kepada yang sugih. Oh gitu. Caranya bagaimana mendapatkan kesugihan ini? Oh, gitu. Betul enggak Pak Putu pakai pesugihan apa enggak nih gitu ceritanya. Gitu. Nah, itu caranya. Gitu. Saya ulang pertanyaannya. Ini Pak Putu sampai sugih seperti sekarang nih pakai pesugihan nggak Pak Putu? Kalau nanti tanyanya pelacuran, nah, dia kan lacur gitu misalnya kan. Kira-kira ada nggak pesugihan itu menurut perspektif Pak Putu apa sih pesugihan itu? Karena Ini tema yang lebih cocok. Gitu. Karena gitu kan ya? yang akan mencari kekayaan itu yang berhubungan dengan pesugihan, gitu-gitu kan. Iya, betul. Setuju saya. ini tema unik sih. Ya, saya ada, oke ya, saya cerita aja. Saya ada sebuah cerita. Ya. Ketika saya memulai bisnis, sekitar di usia saya 25-an, 25 tahun. Udah jalan bisnis sekitar 5 tahun. Biasalah lagi masa-masa sulit. Saya ada kenalan rekan bisnis, ketemu di Surabaya, Pak Dokter. Ketemu di Surabaya, namanya Pak Wayan. Itu dia tinggalnya di Banyuwangi. Tempat pelabuhan itu apa namanya ya? Ketapang. Oh, bukan. Muncar. Ya. Muncar. Nah, dari Muncar. Nah, kenal di Surabaya. Waktu itu sudah usia 25 itu saya pindah ke Bali. Yang merintis lah dari nol. Nah, tiba-tiba Pak Wayan ini nelpon saya. Telepon. Dia maksudnya nelpon saya. Dia dulu mantan partner bisnis lah. Nomor telepon saya ada. Ditelepon Pak Surya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia nelpon. Pak Putu, ini ada penglaris. Mau nggak? Wah nih, seru nih. Ya. Penglaris nih ya. Ada penglaris, bukan pesugihan. Oke. Penglaris ya. Pasti kaitannya untuk sugih kan gitu ya? Iya, penglaris. Karena dia tahu itu. Nah, ini apa itu? Saya tanyakan waktu itu. Telepon, apa itu? Ini ada untuk supaya bisnisnya lancar. Ada supaya bisnisnya lancar. Terus dari mana dapat gitu? Saya ada guru, seorang kiai. Saya bisa mintain gitu. Ya udah main aja ke Bali, saya bilang gitu. Nggak ngerti soalnya. Nggak ngerti. Nah, akhirnya nggak ada seminggunya datang ke Bali sambil cerita bisnis lah. Nah, waktu itu dia ngasih sesuatu ke saya, ngasih sesuatu. Apa namanya? Buntelan. Kain putih. Buntelan. Buntelan ada. Iya, buntelan. Ternyata sama. Itu juga di Jawa sama buntelan. Tapi namanya nggak tahu saya. Kain putih. Iya. Ini Pak Putu. Pokoknya sambil ngobrol, Diki. Gitu. Dia tinggal di Banyuwangi karena istrinya orang Banyuwangi. Tapi sekarang udah ada komunikasi dengan Pak itunya. Nah, saya kepikir
ini saya pikirkan gitu. Untuk apa Pak Oyang ya saudara? Ya itu sesuai yang saya telepon, ini bisa mumpung saya ke Bali kan, saya ingat Pak Putu, saya kasih aja gitu. Terus gimana caranya? Ya bawa aja gitu. Nanti bisa apa namanya? Ya rezeki banyak datang nanti gitu. Niatin aja supaya rezeki banyak datang. Saya mau tanya Pak Putu, itu benda buntelan itu dikasih ke Pak Putu itu karena dia butuh uang atau gimana? Belum selesai. Karena kalau butuh uang seharusnya kan nggak perlu sampai segitunya gitu. Saya lanjut ya. Oke. Nah, setelah itu, nah dia kasih tahu lah nanti begini cara apa simpennya gitu, dibawa kemana-mana dan seterusnya. Saya agak lupa sih itu cerita. Nah terakhir, oke dah saya terima aja gitu dalam hati saya. Oh ini apa sih ini benar? Agak ragu. Gitu, agak ragu. Tapi dia sangat meyakinkan karena dia selalu bilang ini kiai ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang minta solusi, terus banyak pejabat yang apa kalau mau pilkada, pileg itu pemilihan anggota dewan, tingkat daerah itu banyak yang sana. Saya orang dekatnya bilang. Tapi sih ini saya cerita bukan semua kiai seperti itu sih, enggak. Tapi ini kisah nyata. Iya. Fenomena. Ya. Terus setelah saya terima gitu. Nah, ya sambil ngobrol gitu, sambil kita minum kopi, dia terus ngomong gini. Pak, nah ini ada maharnya. Ya. Oke. Seru nih. Saya nggak ngerti mahar itu apa. Karena saya kan nggak pernah tahu. Ternyata mahar itu uang ganti. Iya. Ada nominalnya. Ada nominalnya. Saya tanya berapa gitu. Seikhlasnya. Oke, seikhlasnya. Saya pikir ini seikhlasnya ini angkanya berapa? Iya. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta nggak kebayang. Iya. Berapa gitu kan katanya. Nggak tahu saya kalau masalah mahar-mahar begini karena saya nggak kepikir ternyata ada barang gini untuk kita jadi kaya gitu, jadi penglaris gitu kan. Saya nggak tahu. Nah, di situ dia bilang, nah ya kayak agak gimana gitu dia ngomong, hitungan juta. Ya. Keluar angka, hitungan juta. Seikhlasnya minimal sekian. Iya. Ini Pak Dokter akhirnya saya ingat cerita gara-gara disuruh ngomong gitu. Iya. Terus apa namanya? Berikutnya ya udahlah. Ikhlaskan aja. Asli ikhlas ya. Nah, seru. Saya pegang itu barang. Antara nyoba untuk membuktikan fungsinya, meyakini karena sudah mahal, nilainya mahal kan, ya setidaknya beberapa juta itu ya jadi beberapa miliar kan gitu. Iya. Harus ada hal yang berbalik ke kita kan. Ya harus kan berpikir gitu. Iya. Tapi setiap saya mikirkan itu ada perasaan berdebar-debar Pak Dokter. Iya. Seperti apa ya? Bertaruh soalnya kan. Bukan masalah bertaruhnya Pak Dokter. Ya. Ada perasaan benar tidak, bersalah tidak, dosa tidak gitu. Iya. Pengen coba. Tapi akal sehat saya bilang, ini saya ini tamatan ITS loh gitu juga. Logiknya nggak ada gitu kan. Tapi sisi lain uang udah hilang. Tapi sisi lain kita juga sering dengar bahwa kalau ya orang Bali pun kadang-kadang ya ada lah istilah penglaris itu kan. Penglaris biasanya setiap pagi orang ngaturang canang gitu. Kalau ada warung ada pelangkiran besar gitu, mereka selalu itu. Nah, saya coba ya mungkin aja mirip seperti tetua kita zaman dulu gitu. Tapi sisi lain seperti ada perasaan gak enak duduk. Karena tumben Pak Dokter. Bukan jatuh cinta ini berdebarnya. Ada apa ada makhluknya gitu. Iya, banyak bertanya-tanya apakah ada sesuatu apa segala macam. Ya, akhirnya saya coba aja saya taruh gitu. Tapi saya sanggupnya bawa hanya beberapa hari.
Akhirnya saya taruh di rumah itu. Ada perasaan seperti ada ikatan nggak pas gitu loh, ada ikatan nggak pas. Akhirnya saya taruh di rumah. Sampai saya lupa. Akhirnya karena saking lamanya saya taruh, saya lupa. Nah, setelah saya ingat lagi setelah beberapa tahun ya, bisnis saya tetap aja sih naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Terus pada setelah 5 tahun kemudian ya sukses beneran gitu. Sukses beneran. Tapi barangnya itu masih ada? Enggak sih, sudah saya buka, udah kejadiannya sempat saya buka, ada tulisan sih. Ada tulisan Rerajahan kalau bahasa Bali. Gitu, tapi ala sana. Sana. Dan waktu itu ya akhirnya hilang gitu. Tapi saya tahu isinya apa di dalam, ternyata hanya tulisan begitu saja. Nah, tapi intinya saya ngelihat pertanyaannya itu, saya tidak memikirkan itu lagi Pak Dokter karena lupa, karena sudah ketika saya pegang berdebar-debar, selalu nggak enak. Akhirnya saya taruh, saking penasaran, kita buka aja dah gitu. Jadi dipikir, habis itu lupa, wah, ya berutang juga pernah banyak apa, tapi sudah lewat sekitar 5 tahun kemudian ya, 5-7 tahun setelah di atas usia 30 tahun ya, saya menginjak sih sebuah kesuksesan. Tidak ada hubungannya dengan itu berarti sebenarnya kan? Apa hubungannya tidak, tapi saya berpikir, setelah saya pikirkan panjang, ya, yang menyebabkan sukses atau punya uang banyak itu, saya ngelihat akhirnya, ya, saya jungkir balik bekerjanya, siang dan malam. Kalau saya bekerja itu kan 16 jam per hari, saya punya komitmen kerja 16 jam per hari. Kalau orang kerja mungkin 8 jam per hari, saya 16 jam, tidur sekitar 4 jaman. Saya rata. Sampai sekarang pun rata saya tidur 4-6 jam, paling lama 6 jam. Jadinya andai kata omong kosong ya, kalau itu benar harusnya saya tidur pun menjadi kaya kan gitu. Tidur pun menjadi kaya gitu. Tapi ini saya ngerasa effortnya keras, harus negosiasi dengan orang dan sebagainya gitu. Nah, ini tetap menjadi sebuah fenomena. Fenomena itu maksudnya kita tidak bisa kita buktikan apa ini real atau tidak kan gitu. Apakah ini benar membuat, tapi yang jelas membuat hati saya nggak nyaman. Itu aja sih Pak Dokter. Nah, tapi setelah itu sempat kejadian, Pak Wayan ini nelfon saya lagi, tapi tidak lama menawarkan hal yang lebih besar. Cuma ini saya berhasil tolak karena logik saya nggak dapat itu menawar. Jadinya seperti ini, gimana hasilnya? Saya kan orangnya nggak enakan. Jalan sih usaha gitu aja jawab saya. Jalan sih usaha, tapi kan menyenangkan hati orang. Nggak enak menyebabkan tidak enak. Tapi ternyata dia ingin menawarkan lebih. Gitu. Dan itu ditolak. Oh ya, sibuk. Saya ngaku sibuk. Setiap mau ketemu saya bilang di Jakarta. Akhirnya nggak bisa ketemu. Nggak berlanjut yang besar. Nggak bisa ketemu yang besar ini. Wah, seru nih Pak Dokter. Pengalaman nyata ini, pengalaman nyata. Tetap jadi fenomena itu. Tapi yang saya lakukan, tetap akhirnya penglaris atau pesugihan itu adalah menurut saya pribadi sih, bekerja keras, memiliki keyakinan penuh dalam bidang yang kita kuasai, terus habis itu sembahyang atau sholat atau trisandil sesuai dengan keyakinan kita untuk dengan yang di atas, supaya apa yang kita lakukan menjadi berkah. Itu yang saya sampai sekarang tetap saya lakukan. Jadinya saya berpikir apa yang bisa rutin kita lakukan, berarti itulah penglaris kita. Penglaris dalam artian berkah dari yang di atas. Ini buktinya saya nggak tahan 3 hari aja nggak tahan, berarti saya anggap itu bukan. Tapi kan tetap jadi misteri karena saya tahu berarti banyak orang-orang seperti Pak Wayan itu ada di sekitar kita, dan fenomena itu saya meyakini itu ada sampai sekarang Pak Dokter. Karena penglaris bukan buat yang dikasih, mungkin penglaris buat dirinya dengan jual itu kan. Ada bisnisnya gitu. Bahkan ada joke-joke, ada benda yang dijual, benda A dijual untuk
supaya agar kaya gitu ya, banyak uang, pesugihan dan lain sebagainya. Dijual karena butuh uang gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Zaman dulu kan diiklankan di koran-koran. Ya, koran-koran dulu mistik. Ya, betul. Terus di TV kan banyak juga muncul masalah apa namanya? Ya, bicara tentang tuyul ini satu desa katanya banyak orang uang hilang. Dia pelihara tuyul kan gitu, benar nggak? Ngepet. Banyak yang seperti itu. Bahkan jika kita berani mengambil keputusan itu, pelihara tuyul lah, apalah sugihan, akan ada tumbal-tumbal, entah itu keluarga, orang yang kita sayangi. Nah, begitu rumornya. Kira-kira gimana Pak Dokter? Pendapatnya nih. Tapi tuyul itu tidak pernah bisa mencuri uang bank. Nah, itu dia. Uang bank nggak pernah hilang. Ya Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ini hanya fenomena pribadi. Iya, betul. Menarik pertanyaannya. Kalau memang zaman dulu kan itu dijual banyak itu di koran-koran, diiklankan gitu kan. Ini jual pesugihan, jual gini gitu. Dijamin kaya gitu. Terus Surya tadi nanya, kalau memang bisa menimbulkan kekayaan, kenapa dijual? Harus dijual kan? Justru betul terbukti. Gimana? Gara-gara dijual dia mendapatkan kekayaan. Yang jual. Sugih buat yang jual. Jadi yang jualnya dapat duluan pesugihannya gitu. Nah jadi gini ceritanya, beberapa waktu belakangan ini ada seorang antropolog dari Australia, itu namanya Michael Taussig. Dia antropolog, dia meneliti di Amerika Selatan cerita-cerita tentang pesugihan itu. Karena bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di wilayah Jawa, Bali, Nusantara ini enggak. Di Amerika Selatan, di daerah Kolombia dan Bolivia, itu diteliti apa yang terjadi para petani. Karena mereka melakukan kontrak dengan alam lain supaya panennya sukses. Tapi kontrak itu berbunyi, kalau panennya sukses, dia harus banyak-banyak menghabiskan uangnya untuk konsumtif. Kalau tidak melakukan itu untuk kemewahan, maka dia akan mati. Itu. Jadi ada perjanjian seperti itu. Nah, cerita tentang babi ngepet di Indonesia itu. Itu ternyata masuk ke wilayah masuknya ke wilayah waktu tanam paksa 1830 sampai 1870. Jadi para petani kan disuruh nanam paksa itu. Terus beberapa orang menjadi sukses tiba-tiba. Nah, ada petani yang kerja keras kok dia dapat begini. Jangan-jangan dia bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan ini gitu. Jadi supaya orang-orang tidak melakukan hal yang buruk. Maka ditakut-takuti dengan ancaman kalau dia kaya mendadak, akhirnya dia pasti dianggap dituduh memelihara babi ngepet, pesugihan dan sebagainya, dan ditakut-takuti pula kalau kamu begini kamu akan menjadi orang yang nanti mati. Sehingga tujuannya apa? Supaya para petani nggak menjual tanahnya, nggak melakukan ini itu supaya bisa kaya mendadak. Nah, jadi secara psikologi kemudian dianggap isu-isu pesugihan itu muncul dari mereka yang merasa zaman dulu tuh, secara antropologi katanya, iri dengan kemajuan orang secara mendadak. Sehingga muncullah istilah itu. Bahkan Guru Gembul ya dalam sebuah channelnya mengatakan cerita tuyul itu datangnya dari luar malah gitu. Bukan dari sini gitu. Nah, tetapi pada akhirnya kita akan melihat, saya perhatikan apa yang disampaikan Pak Putu tadi. Ujung-ujungnya ada kata niat. Dan dada berdebar. Nah, apa yang di situ? Dada berdebar itu kan membuat kita berenergi nih. Kemudian di dalam kertas itu kain pembungkusnya ada tulisan rerajahan lah. Rerajahan kita kan tahu itu mungkin mantra atau sesuatu yang bersifat gaib dan sebagainya. Ada sesuatu lah. Nah, berkenaan dengan apa yang kita sering pelajari di Rumah Semesta itu tentang kecerdasan energi materi. Kebanyakan kemudian orang untuk mendapatkan materi bermainnya di wilayah energi. Jadi dibuatlah buntelan yang katanya ada energi yang membuat kita berdebar bla 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 gitu. Tapi kemudian orang-orang modern, orang-orang masa lalu yang benar-benar mau cari pesugihan sukses seperti Pak Putu, bermainnya di wilayah kecerdasan. Kecerdasan bermainnya. Apa yang harus saya lakukan? Kata-kata apa yang harus saya pilih untuk mendapatkan penglaris, artinya banyak orang beli. Jika kita bermain di wilayah menggunakan kata-kata yang bersifat marketing.
Jadi Pak Putu sukses karena beliau memang juara marketing kan, se-Indonesia pernah Pak Putu ya. Itu dari kecerdasan itu muncullah energi. Energinya bukan datang dari buntelan berdebar-debar, tapi energi itu yang menyebabkan kecerdasan itu membuat Pak Putu muncul antusiasme, berdebar-debar, sampai nggak bisa tidur sampai malam. Jadi 16 jam bekerjanya karena terus berdebar jantungnya. Ya, sementara orang-orang malas kan jantung nggak pernah berdebar, ngantuk gitu. Itu berdebar karena perasaan takut, Pak Dokter. Iya, takut karena jangan-jangan ini mengandung apa di buntelan energi gitu. Dikasih kutukan nanti gitu. Nah, itu takutnya di situ kan masalah dosa itu. Nah, makanya di dunia modern kenapa kita kalah sama negara-negara maju? Kenapa mereka lebih kaya, lebih sukses? Nggak ada orang Nusantara, orang Indonesia yang kekayaannya melebihi Bill Gates gitu misalnya. Padahal pesugihannya banyak di sini beredar. Nah, itu jadi kenapa? Pertanyaan juga kan? Karena ternyata kaitannya dengan itu. Tapi kalau orang Barat, orang-orang modern menggunakan kecerdasan untuk mencapai kesuksesan. Nah, kecerdasan dipakai untuk apa yang harus saya lakukan untuk memunculkan energi yang berupa semangat kerja, ide-ide baru, sehingga orangnya terus waspada, otaknya waspada, bahkan di level gamma otaknya, sehingga muncul ide-ide baru, insight baru, sehingga dia menemukan sesuatu yang bisa menarik orang lain. Itu pesugihan orang-orang ini. Tentu saja dengan ide hanya ada satu dibandingkan ada 10, kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi kan gitu ya. Pada akhirnya energi yang dibutuhkan adalah apa? Energi untuk berani melintasi gelombang. Gelombang kadang kita sukses, kadang kita. Nah, Pak Putu berhasil. Sehingga gelombang-gelombang itu terus pada saat kondisi perusahaan sedang menurun, bukannya menjadi pesimis, tapi menguatkan energi karena kecerdasannya memiliki keyakinan bahwa saya akan bisa naik lagi gitu misalnya. Nah, kuncinya ternyata pada kecerdasan. Dalam dunia pesugihan itu. Saya sempat tertarik dengan hal ini, Pak Dokter, karena saya juga tangani beberapa klien, yang terkait dengan ada kecenderungan, tanda kutip ya, kalau kita cerita zaman dulu bahwa tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita berani mengambil kesugihan itu akan banyak yang dikorbankan, entah orang tuanya atau saudara kandungnya atau siapapun yang dekat dengan dia, bahkan orang-orang yang dia cintai kan begitu ya. Kesininya ternyata banyak saya lihat fenomena di dunia modern ini banyak yang tertarik hanya di materi, sehingga terus mengejar, pada saatnya dia kehilangan apa? Kehilangan cinta kasih orang terdekatnya, kehilangan figur sosok yang dulunya sangat-sangat dekat dengan dia gitu. Akhirnya saya buat tulisan, Pak Dokter. Pesugihan modern itu adalah di mana seseorang sekarang berlimpah dari sisi materi, tapi jauh dari keluarga, jauh dari cinta kasih, jauh dari timnya atau orang-orang sekitarnya yang mencintai, dan itu masuk akal. Nah, gimana menurut Pak Dokter itu? Cocok seperti yang disampaikan tadi. Kenapa kita menjadi takut kalau pelihara pesugihan ini nanti terjadi sesuatu, biasanya pada saat turun ada tumbal-tumbal dan sebagainya. Tumbalnya begitu. Kalau tujuan begitu kita ngomongin pesugihan, jadi orang kaya sukses, itu kan cenderung membuat kita tuh menjadi kadang workaholic. Kerja nggak pernah berhenti. Sehingga lupa dengan hubungan kebutuhan ketiga kita, yaitu apa? Keintiman bersama keluarga, keintiman bersama pasangan hidup, bersama anak, bersama teman. Kita kehilangan keakraban itu. Efeknya apa? Efeknya kemudian menimbulkan stresor. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Nah, kemudian muncullah depresi dan sebagainya. Akhirnya apa? Buat apa lagi aku hidup seperti ini? Lebih baik aku bunuh diri, gantung diri, dan sebagainya lah. Ada yang begitu. Maka muncullah tambah seru lagi. Tuh kan, pasti dia, ini bukti dia pelihara pesugihan. Itu anaknya mati gantung diri. Padahal itu karena apa? Orang tuanya sibuk kerja aja, cari kerja untuk membuktikan bahwa pesugihan ini akan menimbulkan kekayaan besar pada dirinya. Kan harus dibuktikan sama dia. Kalau enggak apa? Nanti kalau saya nggak kaya nanti malah mati, takut mati. Akhirnya begitu. Ya, terjadilah pengorbanan. Karena seperti kita tahu bahwa every solution will bring another problem. Setiap solusi yang kita pilih biasanya akan menimbulkan masalah baru. Karena solusi adalah sebuah keputusan yang harus kita jalankan. Keputusan berarti apa? Memutuskan hal yang lain untuk menjalankan yang ini. Itu keputusan itu. Pasti keputusan itu menyenangkan satu pihak, tidak menyenangkan bagi yang lain. Keputusan kerja keras akan menyebabkan kita sukses, tapi tidak menyenangkan pada tubuh. Kan kita buat dia.
Ada satu fenomena Pak Putu. Sekarang ini banyak orang katakan punya pesugihan dan sebagainya. Ternyata ya saya baca di koran, kemudian ada beberapa di televisi. Oh ternyata orang itu tidak terlihat bekerja, di rumah saja, tapi kok duitnya tambah banyak. Nah, zaman sekarang banyak seperti itu kan, Pak Putu? Influencer. Influencer, ya pekerja online, pemain saham. Nah itu seringkali di tempat-tempat yang mungkin mindsetnya belum sampai di sana, mereka menganggap itu pesugihan nih, dia kamar terus nih, ngepet kali ya. Seperti itu. Nah itu sepertinya banyak terjadi di dunia kita sekarang ini. Nah sekarang kira-kira ada nggak cara yang terbaik untuk pesugihan itu? Nah kira-kira gimana? Sebelum jawab itu. Sebenarnya fenomena orang mencari pesugihan atau istilahnya jual beli pesugihan ini, mereka akan melakukan apapun atau membeli atau ke gunung ini, gunung itu tetap akan terjadi. Itu akan selalu terjadi ketika orang masih punya pikiran rakus atau ingin kaya mendadak. Apa istilahnya itu? Instan. Ya, ingin sesuatu yang instan ya. Yang instan. Jadinya itu akan selalu ada. Dan makanya di zaman sekarang Pak Dokter, Pak Surya, itu banyak sekali masyarakat kita ditipu oleh model-model pesugihan modern. Bukan lagi ditipu oleh pesugihan yang zaman dulu seperti buntelan itu. Ditipu apa? Contohnya penipuan mereka ingin cepat kaya apa? Undian. Undian. Money game. Jadinya kamu taruh uang di sini, akan kamu taruh nanti taruh 100 juta. Nanti akan berbunga 20% per bulan. Dan itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tapi karena keinginan rakusnya, ingin dapat balik, akhirnya dijelasin gini-gini, padahal nggak ada apa-apa. Akhirnya dia naruh, hilang. Terus ada apa sekarang fenomena lagi? Robot trading. Robot trading. Jadi cuan-cuan dengan robot. Jadinya kamu tinggal taruh uang, robotnya yang bekerja. Nanti cuan. Yang bekerja. Jadinya akhirnya sekarang terbukti kan semua yang robot trading itu hilang entah kemana, termasuk uang kita yang titip sana. Nah itu dia. Sebenarnya fenomena ini kalau dulu namanya pesugihan model begitu kan jual beli seperti itu, sekarang modelnya alih nama alih rupa. Jadinya sebenarnya siklus itu berulang. Semasih ada kerakusan. Ada kerakusan di dalam diri, masih ada raksasa yang selalu ingin lebih tanpa melakukan apa-apa. Itu yang saya lihat sekarang. Dan teman-teman saya kan banyak jatuh miskin gara-gara itu Pak Dokter. Gara-gara jadinya ingin mendapatkan banyak, tapi akhirnya kehilangan banyak. Padahal apapun yang kita lakukan di dunia ini harusnya sebuah proses timbal balik. Kamu bekerja akan dikasih uang. Gitu. Jika kemampuanmu lebih, kamu akan dibayar lebih, kan begitu sebenarnya sebuah siklus. Gak mungkin kita nanam padi, tumbuhnya jagung, itu udah nggak, logiknya udah nggak ada, bener nggak? Gak mungkin kamu tidur hanya nitip uang ke orang, itu akan beranak pinak. Kok kita masih percaya? Orang kita naruh uang di bank aja bunganya paling 1%, 2%. Kita naruh di orang yang tidak jelas, kita berani bunga katanya 10-20%. Itu sebenarnya penawaran pesugihan-pesugihan atau penipuan-penipuan modal itu bertransformasi aja. Dan sekarang ya mungkin pemirsa The Mitos juga mungkin pernah kena kan penipuan-penipuan, ada money game ini. Kamu ngajak kayak itu MLM money game itu loh, kamu setor duit, kamu ngajak 2 orang, nanti tinggal diam, habis itu kaya raya gitu misalnya kan. Makanya itu yang terjadi Pak Dokter, semasih ada moha. Bukan. Loba. Keserakahan, kerakusan itu akan muncul. Tapi akhirnya kata-kata Pak Putu ini membuat yang tercenung bahwa ternyata pesugihan itu memang ada sisi positifnya.
Yaitu menjadi cermin apakah kita masih loba apa enggak. Ternyata itu. Ketika kita mencari pesugihan, mencari ini, berarti dalam diri kita masih ada musuh dalam diri yang disebut loba itu. Musuhnya bukan di luar, dalam diri yang disebut loba. Sekarang pesugihan ini mitos atau enggak gitu. Ternyata ya fakta memang. Fakta bahwa ada orang cari pesugihan. Tapi saya nggak menemukan fakta bahwa yang cari pesugihan itu jadi kaya hanya dengan diam. Tetap saja dia kaya karena kerja keras. Sebuah proses. Tapi didukung oleh keyakinannya akan pesugihan itu sendiri. Apakah dia akan kemudian memasuki gelombang juga? Kadang perusahaannya turun, iya juga. Ya, karena nggak bisa hilang ternyata Pak Tuya. Grafik mau orang ekonom paling hebat, mau orang paling nggak tahu apa-apa, semuanya bisnisnya akan melewati grafik naik turun, nggak bisa memang. Ternyata begitu. Tapi ternyata kuncinya adalah itu. Pesugihan adalah cermin bagi diri kita, apakah kita masih loba apa enggak. Ini kunci ternyata. Ini pelajaran penting yang dapat kita renungkan hari ini sebenarnya. Luar biasa nih Pak Dokter, Pak Putu ya. Ini hal yang menarik yang kalau kita kupas bisa lama nih ya. Habis. Yang jelas pesugihan itu adalah satu alat. Terkadang dia bisa bersifat positif ataupun negatif tentunya. Terkadang kenapa bisa bersifat positif ketika hal itu atau alat itu mampu membuat seseorang mempunyai imajinasi, mempunyai kecerdasan, mempunyai hal-hal tertentu untuk dia mampu kembali tadi dikatakan berenergi, mempunyai semangat baru, kemudian bekerja dan akhirnya tanpa istilahnya penuh dengan motivasi membuat hal-hal baru dan akhirnya tentu saja dari sekian banyak hal yang dilakukan tentu akan berhasil dari sekian kali dia melakukan, kan gitu. Jadi intinya adalah pesugihan itu hanya tanda kutip bahwa sesuatu yang dikatakan berkhasiat jika itu dilakukan hal-hal tadi, bahkan tanpa itu pun kita bisa. Sebetulnya kan begitu ya Pak Putu ya. Tanpa hal itu pun bisa semasif pola itu dilakukan. Inovasinya ada, motivasinya ada, energi melakukan sesuatu dan akhirnya mendapatkan tadi hasil. Pak Dokter bilang kita bekerja 3 level. Level materi, energi sama kecerdasan. Kita harus menguasai 3 level ini. Baru secara materi kita bekerja keras, secara energi kita punya keyakinan, secara kecerdasan ya kita punya ide kreatif. Itu. Jadi mitosnya polanya harus diambil. Makanya perlu pengembangan mind depth, perlu pengembangan develop mind. Supaya ini Pak Putu kan berkembang begini kan karena banyak mengembangkan pikiran. Lebih banyak rasanya Pak Putu belajar dunia marketing gitu ketimbang ini. Hampir 1 jam. Jadinya biar aja pemirsa yang ada fenomena namanya? Di pesugihan. Ya di pesugihan, ada pengalaman-pengalaman ya nanti komen aja di kolom kita ngambil sedikit bahasanya orang lain. Tetap jaga akal sehat. Siap. Sampai pesugihan gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Putu, materinya luar biasa. Nanti jika ada hal yang ingin mereka tanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Janji atau mereka yang punya pengalaman tentang pesugihan. Betul, bisa di-sharingkan, kemudian nanti kita bahas lagi. Baik, terima kasih Pak Dokter, Pak Putu. Pokoknya di Demi Tosgen. Ya. Terima kasih.